Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita patut belajar dari iman orang buta ini. Dia tidak melihat Yesus, tapi dia punya mata batin yang sungguh luar biasa. Melalui pendengarannya dia percaya bahwa Yesus mampu melakukan apapun asalkan kita berseru memohon belas kasih dan kerahimannya. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi dari pengalaman iman, dari setiap pendengaran yang kita dengar tentang sabda Allah, apakah iman kita bertumbuh? Apakah iman kita senantiasa meneguhkan kita untuk terus melanjutkan perjalanan apapun situasi yang sedang kita hadapi? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang buta tadi berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia punya iman dan keyakinan bahwa ketika dia berseru, Tuhan tidak menutup telinganya. Tapi belas kasih kerahiman Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Seberapa sering dalam hidup Anda dan saya berteriak berseru, "Tuhan, terima kasih. Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, berikanlah apa yang menjadi kebutuhan saya." Jangan sampai ketika kita sudah diberi sesuatu oleh Tuhan lalu kita lupa. Hanya ketika kita susah baru kita datang berseru kepadanya. Orang buta tadi ketika dia dilarang oleh orang-orang yang melewat di situ, yang lewat di dekat dia, dia semakin keras berteriak, "Yesus, kasihanilah aku." Dia tidak menyerah. Apapun tantangan yang ada pada saat itu, dia tidak menyerah. Apakah kita juga demikian? Ketika kita berteriak, "Yesus anak Daud, tolonglah aku." Dan seakan-akan doa kita belum terkabulkan, lalu kita menyerah. Ataukah kita terus berseru dan terus berjuang dalam hidup ini untuk datang kepada Dia. Dan sungguh luar biasa. Dari kerja kerasnya, dari iman yang dia miliki, akhirnya Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Melihatlah. Mari Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan kita, sesakit apapun hati kita, mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak menutup matanya. Dia Allah yang tidak menutup telinganya. Dia Allah yang siap sedia merangkul engkau.
Dia siap sedia untuk memberikan apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Maka mari Bapak Ibu, kita belajar dari iman orang buta ini. Jangan pernah menyerah. Teruslah berseru kepada Tuhan. Dan dekatkan diri kita kepadanya. Kadang iman memampukan kita untuk datang dan tetap percaya. Sekalipun doa kita seakan-akan belum dikabulkan Tuhan. Berdoalah. Berserulah, carilah, maka engkau akan mendapatkan. Berserulah, maka Tuhan akan menjawab engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semoga iman orang buta ini juga menjadi iman kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Lihatlah seruan mereka Tuhan. Dengarkan mereka, ulurkan tangan-Mu, limpahkan belas kasih-Mu bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh setia memikul salib penderitaan mereka. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak kehilangan harapan. Engkau tabib di atas segala tabib. Kami persembahkan mereka semua, harapan-harapan mereka Engkau tahu Tuhan. Ringankan beban penderitaan mereka. Berkatilah juga para perawat, para dokter dan keluarga yang merawat mereka. Semoga mereka juga terus berjuang dan tidak patah semangat. Tuhan, tambahkan iman kami, agar kami tetap percaya bahwa di dalam Engkau kami akan memperoleh segala-galanya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.